Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Yusuf Setiadi selaku pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Izinkan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi membangun komunikasi dalam bisnis era pandemik COVID-19. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Marnoto, Lucy Oktaviani, Muhammad Gusdur, Jumardi, Susanti Wulandari, Melani, dan M. Al-Ghazali. Di dalam sharing materi ini, ada 6 poin yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga permasalahan, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam adalah rekomendasi. Masuk di poin yang pertama, yaitu latar belakang. Ada 3 poin yang melatar belakangi di dalam penulisan artikel ini. Yang pertama, banyak sektor yang terdampak pandemi COVID-19, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan sektor yang lain. Yang kedua, berbagai kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari dampak pandemi COVID-19 telah dilakukan, seperti WFH, social distancing, dan physical distancing, sampai diberlakukannya PSBB. Yang ketiga, dari kondisi 1 dan 2 ini, maka peran komunikasi bisnis di dalam organisasi menjadi penting untuk kelangsungan bisnis perusahaan. Nah, di sini ada 4 maksud dan tujuan di dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, membangkitkan keingintahuan tentang suatu produk dan kategori. Yang kedua adalah untuk membangun brand awareness. Dan yang ketiga, niatan perusahaan untuk melakukan sesuatu di masa akan datang. Dan yang keempat, untuk memfasilitasi pembelian. Nah, di sini ada permasalahan yang kami angkat dari berbagai sektor yang berdampak pandemi COVID-19 tadi, dengan berbagai kebijakan yang telah ditempuh untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari dampak pandemi COVID-19, maka model komunikasi bisnis apa yang paling efektif supaya perusahaan tetap dapat melakukan operasional. Kami akan coba masuk di pembahasan yang akan saya awali dengan apa itu komunikasi. Nah, di dalam komunikasi ada beberapa komponen. Di antaranya adalah narasumber atau pengirim. Yang kedua adalah pesan yang akan disampaikan dan media yang akan kita gunakan di dalam melakukan komunikasi. Yang keempat adalah si penerima. Dan yang kelima adalah dampak daripada pesan yang disampaikan dari pengirim kepada penerima melalui media. Nah, di sini ada 6 poin penting di dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah pesan atau konten daripada pesan itu sendiri. Itu harus sederhana dan mudah dipahami supaya bisa dimengerti. Yang kedua adalah sharing, yaitu menceritakan pengalaman orang lain. Yang ketiga adalah emosi, yaitu menggunakan kalimat yang memang menyentuh emosi dan bisa melakukan persuasi. Dan yang keempat adalah continue. Komunikasi itu harus dilakukan secara terus-menerus. Dan yang kelima, nilai, yaitu menekankan pada nilai yang ditawarkan. Serta yang keenam adalah fokus pada gaya hidup customer.
Nah, di dalam komunikasi bisnis, kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan kita. Ya, khususnya adalah adanya perubahan teknologi. Nah, di dalam komunikasi bisnis pun juga harus bisa memanfaatkan teknologi digital di dalam melakukan komunikasi bisnis, seperti pemanfaat sosial media. Nah, ini adalah contoh ya atau model atau desain komunikasi bisnis ya untuk kemitraan. Jadi tidak hanya di dalam satu internal perusahaan saja, tetapi juga dengan eksternal perusahaan. Kondisi ini juga bisa dibangun dengan memanfaatkan media digital. Kalau kita lihat di sebelah kanan, e-commerce ini juga merupakan satu media digital yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas bisnis, baik itu kepada customer maupun kepada supplier. Dari pembahasan tadi, maka dapat kita tarik 3 kesimpulan. Yang pertama, pandemi COVID-19 membawa pembelajaran komunikasi di dalam pemanfaatan teknologi untuk menghadapi era digital. Yang kedua, teknologi digital menjadi pilihan alternatif yang terbaik di dalam pemanfaatan komunikasi bisnis di saat pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, dengan memanfaatkan teknologi digital, komunikasi dalam organisasi dapat berjalan lebih efektif, sehingga perusahaan tetap dapat menjalankan operasi bisnisnya. Dari uraian tersebut, kami akan coba menawarkan 3 rekomendasi. Yang pertama, komunikasi bisnis dalam organisasi melalui media digital dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, komunikasi bisnis dalam organisasi melalui media digital, organisasi dapat berjalan dengan efektif dan lebih efisien. Dan yang ketiga, kesempatan untuk melakukan penelitian pengaruh komunikasi bisnis dalam organisasi melalui media digital dalam organisasi. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Semoga sharing artikel ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.